Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kalau sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi etika berkomunikasi, sekarang Ibu lanjutkan materi yang kedua, yaitu wawasan literasi. Mungkin kalian bertanya, apa itu literasi? Mengapa pemerintah begitu gencar mendengung-dengungkan literasi? Pentingkah itu? Nah, untuk mengetahui seberapa penting keterampilan literasi ini, mari kalian simak bersama video ini. Selamat menyaksikan. Anak-anak, pada materi wawasan literasi ini ada 3 hal yang akan saya bicarakan, yaitu pengertian literasi, manfaat literasi, dan jenis literasi. Akan tetapi sebelum saya membicarakan ketiganya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu pada kalian bahwa sejak diterapkannya kurikulum 2013, masalah literasi ini begitu gencar dibicarakan karena dari hasil PISA. PISA ini adalah akronim dari Program for International Student Assessment atau program penilaian pelajar tingkat internasional. Diketahui bahwa sekitar 70% pelajar Indonesia itu memiliki tingkat literasi membaca dan numerasi sangat rendah dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari negara-negara yang lainnya. Oleh karena itulah pada kegiatan ini kembali masalah literasi itu diperkenalkan atau disosialisasikan. Baik, saya mulai dari apa yang disebut dengan literasi. Nah, secara etimologi, literasi itu berasal dari bahasa Latin litera, kemudian diadaptasi oleh bahasa Inggris menjadi letter yang bermakna huruf. Jadi, secara etimologi, literasi adalah penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Dalam pengertian sempit, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan kegiatan membaca dan menulis. Ini masih berkaitan dengan huruf ya. Nah, dalam arti yang luas, literasi ini adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan. Jadi, di dalam pengertian yang luas ini, literasi tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan membaca dan menulis, tapi sudah lebih melebar, lebih meluas, mencakup pada masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, apa manfaat literasi ini dalam kehidupan kita? Ini, kosakatanya bertambah, kerja otak menjadi optimal, wawasannya jelas menjadi bertambah, kemampuan interpersonal seseorang juga meningkat, kemampuan memahami makna informasi juga meningkat, kemampuan verbal seseorang juga meningkat, kemampuan berpikir kritis dan analitis juga meningkat, fokus atau konsentrasi juga meningkat, dan meningkat pula kemampuan dalam merangkai kata yang bermakna. Nah, apa saja jenis literasi ini? Ada 6 literasi dasar. Yang pertama adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah yang terbaru adalah literasi protokol kesehatan. Saya akan membahasnya satu persatu.
Literasi baca tulis ini adalah literasi yang tertua atau bisa dikatakan paling awal. Literasi inilah yang sangat sesuai dengan makna awalnya, yaitu letter, huruf. Nah, literasi baca tulis ini penting karena dengan membaca kunci pengetahuan terbuka. Dengan membaca tumbuh empati dalam diri seseorang. Nah, ini apa manfaat yang dapat dipetik dari literasi membaca? Isi buku dipahami, jadi kaya wawasan, paham makna-makna tersirat dalam karya sastra, khususnya puisi, menjadi lebih bijaksana, dan mampu menerapkan isi buku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa manfaat dengan menguasai literasi menulis? Mampu menuangkan gagasan dalam bentuk artikel, menuangkan gagasan dalam bentuk karya sastra, dan menjadi kreatif. Itu literasi baca tulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Ini adalah kemampuan menguasai angka dan simbol yang terkait dengan matematika. Kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan bagan. Kemampuan mengaplikasi konsep bilangan dalam operasi hitung. Dan kemampuan menginterpretasi informasi kuantitatif. Nah, bagaimana penerapan literasi numerasi ini? Dalam manajemen waktu, dalam pengaturan waktu. Orang yang mampu memanajemen waktu, dia akan memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, biasakanlah mengatur waktunya, menjadwal kegiatannya, karena penjadwalan kegiatan ini akan melatih kalian untuk hidup disiplin, melatih bertanggung jawab, melatih memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan melatih mencapai target hidup. Nah, numerasi juga digunakan dalam perhitungan belanja dan estimasi biaya. Ya, orang yang terbiasa menerapkan literasi numerasi, dia mampu memperkirakan berapa dana yang harus disediakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Numerasi juga digunakan dalam bidang seni. Ya. Kok bisa? Iya, dalam pengaturan komposisi, pengaturan proporsi, pengaturan pola. Karena dengan menerapkan kemampuan literasi numerasi ini akan muncul karya-karya yang sesuai dengan benda aslinya. Ya, hal ini juga dapat menonjolkan unsur yang dipentingkan dan akan tercipta unsur keindahan atau kemerduan di dalam bidang seni musik misalnya. Lihat ini. Ya, ini plastik. Ada apa? Ada kaitan apa antara plastik ini dengan literasi sains? Plastik ini adalah produk sains, produk ilmu pengetahuan. Nah, ini kaitannya dengan ilmu kimia. Di situ dibicarakan soal ikatan atom, ikatan elektron, ikatan molekul, hidrokarbon, dan sebagainya.
Nah, lalu apa kaitan antara literasi sains ini dengan sains? Ya. Sains ini dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, upaya menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, dan memunculkan kesadaran bahwa sains dan teknologi itu akan membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait dalam sains. Ya, ini. Jadi bisa dikatakan bahwa sains itu adalah bekal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, sains itu adalah ilmu yang dipakai sebagai bekal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan literasi sains adalah penerapan ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana penerapannya? Jadi, orang yang menguasai literasi sains, dia akan bijak di dalam mengamati lingkungan. Misalkan tadi ada plastik, ya. Ketika dia tahu bahwa plastik itu dibuat dengan di dalam plastik itu terdapat ikatan karbon yang sangat panjang, yang sangat sulit untuk diurai, dia akan menjadi bijak untuk tidak membuang sampah berbahan plastik itu ke sembarang tempat, karena akan menjadi racun bagi bumi. Itu yang dikatakan dengan bijak di dalam mengamati lingkungan. Apalagi manfaatnya? Kreatif. Jadi dia akan berpikir bagaimana caranya agar sampah-sampah yang susah diurai itu bisa bermanfaat, bisa memiliki nilai tambah, atau bagaimana caranya agar bisa di reuse atau digunakan ulang, atau di recycle, didaur ulang. Nah, kalau sudah berpikir kreatif itu, dia akan mampu menyelesaikan persoalan sehari-hari. Nah, dia akan mencoba mengurangi sedikit demi sedikit sampah yang susah diurai itu. Nah, itulah manfaat yang disebut dengan literasi sains. Ya. Ya, ini bukan numerasi ya, bukan, tapi literasi sains ya. Nah, berpikir kritis. Maaf ya, ini salah ketik. Ini bukan literasi numerasi, tapi literasi sains. Literasi berikutnya adalah literasi digital finansial. Ini ada dua literasi sebenarnya, yaitu literasi digital dan literasi finansial. Saya mulai dari literasi digital nih. Jadi dikatakan literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Nah, ini komputer ya. Jadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial berarti dia memiliki kemampuan literasi digital. Itu maksudnya itu. Ya, jadi merupakan kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Nah, ini contohnya, ini kan bagaimana menggunakan FB, bagaimana menggunakan Twitter dan sebagainya. Contohnya ini kan penggunaan MS Word, Excel, PPT, media sosial digital seperti WA dan Facebook. Nah,
Sekarang kita lanjutkan pada literasi finansial. Finansial ini adalah masalah pengelolaan keuangan, konsep keuangan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi orang yang dikatakan literer di bidang finansial itu memiliki keterampilan dalam berinvestasi, menabung, merencanakan usaha, dan memanfaatkan asuransi. Ya. Literasi finansial juga digunakan untuk merencanakan anggaran belanja dan membuat estimasi biaya usaha melalui jasa bank dengan memperhitungkan besarnya bunga. Nah, ini yang disebut dengan literasi finansial. Nah, apa aspek-aspek pengetahuan literasi finansial ini? Pemahaman tentang keuangan pribadi. Bagaimana pemanfaatan keuangan pribadi itu dengan bentuk kegiatan yang lain, yaitu tabungan atau pinjaman. Memahami juga tentang asuransi. Memahami juga bagaimana memanfaatkan keuangan pribadi ini sebagai bahan atau media investasi. Itulah yang disebut dengan keterampilan di bidang finansial, keterampilan atau literasi di bidang finansial. Nah, yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Kita adalah bangsa besar, bangsa Indonesia. Di dalam negara kita ini terdapat banyak budaya, kaya budaya, ya. Di dalamnya juga terdapat beragam pemeluk agama. Di dalam negara kita juga terdapat banyak sekali kekayaan alam. Akan tetapi kalau kita tidak cermat, kita akan mudah diprovokatori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadilah kerusuhan semacam ini. Ya. Ikhlaskah kita dihasut? Ikhlaskah kita atau NKRI kita hancur gara-gara dihasut? Nah, itulah gunanya seseorang atau kita memiliki kemampuan literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sebagai bagian suatu budaya atau bangsa. Literasi budaya dan kewarganegaraan menjadi identitas bangsa dan menjadi penghubung generasi pendahulu, sekarang dan yang akan datang. Literasi budaya dan kewarganegaraan menjadi memahami hak dan kewajiban warga untuk mendukung perubahan pembangunan dan negara. Nah, kalau kita sudah memiliki kemampuan atau keterampilan literasi budaya dan kewarganegaraan ini, kita tidak akan pernah mudah dihasut, diprovokatori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan bangsa kita. Anak-anak, ini adalah literasi yang terakhir, yaitu literasi protokol kesehatan. Nah, sejak 2019 kita dihebohkan dengan pemberitaan yang luar biasa tentang merebaknya virus corona. Ya, bagaimana orang terinfeksi virus ini, ya, sehingga akhirnya selama 1 tahun ini kita tidak bisa bertatap muka dalam pembelajaran secara normal tatap muka. Nah,
Sampai kapan situasi seperti ini? Sampai kapan kita mengurung diri? Tapi perlu kalian sadari bahwa sejak 2019, sejak merebaknya pandemi COVID, dan sampai saat ini 2021, virus ini belum hilang dari muka bumi. Ya. Akan tapi kita tidak boleh terus mengurung diri. Kita harus tetap beraktivitas. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru itulah disebut dengan literasi protokol kesehatan. Apa saja ini? Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial atau biasa dikenal dengan istilah social distancing, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Atau literasi protokol kesehatan ini atau 5 kegiatan ini dikenal dengan istilah 5M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial atau social distancing, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, itulah anak-anak 6 jenis literasi dasar yang harus kalian pahami dan kuasai atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi yang baru saya sampaikan ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, lihat ini. Ya, kalian buatlah rangkuman materi yang baru saja kalian simak, ya. Dan ada sekitar 4 pertanyaan, ya, berkaitan dengan materi tugas ini. Kalian kerjakan, kemudian bisa kalian kumpulkan nanti pada panitia melalui form yang mungkin akan disediakan, ya. Nah, itu saja anak-anak materi tentang wawasan literasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian cerna, kalian pahami dengan baik. Anak-anak, demikianlah paparan 2 materi yang saya sampaikan tadi, yaitu etika dalam berkomunikasi dan wawasan literasi. Saya berharap kedua materi ini tidak hanya sekadar kamu simak, melainkan kamu cermati, kalian pahami, dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, semangat menempuh ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.